Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Al-mukarramun ayyuhal asatid wal ustazat, para musrif musrifah yang saya hormati, mahasantri Ponpesma yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini adalah malam tahun baru. Kita telah mengakhiri tahun baru di tahun 1444 Hijriah di Ponpesma, yang itu merupakan suatu kebaikan yang harus disyukuri. Kita mengawali hidup di tahun 1445 Hijriah di Ponpesma, yang itu pun harus disyukuri. Alhamdulillah, kita ditakdirkan Allah menempuh takdir yang terbaik. Sholawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tadi kita doa asar, doa akhir tahun. Setelah maghrib kita doa awal tahun. Itu adalah pertanda kita sedang ditakdirkan Allah menjadi baik, dan itu harus disyukuri dan diistiqomahkan. Tandanya apa Allah menjadikan kita baik? Karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu pernah bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu semuanya terlaknat. Semua isi dunia itu dilaknat, dan dunia sendiri itu merupakan sesuatu yang terlaknat. Illa, kecuali tiga hal. Pertama, zikrawallahu wa mawalah. Kecuali kalau kita zikir kepada Allah, eling nang Gusti Allah, ibadah kepada Allah dan hal-hal yang menyertainya. Ya, kalau kita sedang mondok di Ponpesma, sampean tadi setelah asar diniyah ngaji fikih, ngaji babakan toharo, ngaji bab sholat, itu termasuk zikrullah wa mawalah. Karena apa? Tujuannya adalah memperbaiki sholat kita. Itu masuk pada sesuatu yang di dunia yang tidak dilaknat oleh Allah. Jadi dunia yang dilaknat Allah itu menyisakan tiga hal yang tidak dilaknat. Dan alhamdulillah kita mungkasi tahun ini, kita mengakhiri tahun ini bagian dari orang yang tidak dilaknat. Yang kedua adalah au aliman, yang ketiga adalah au muta'alliman. Ada tiga hal ini yang enggak dilaknat. Yang pertama zikrullah wa mawalah, au aliman au muta'alliman. Satu, zikir kepada Allah dan sesuatu yang mengitarinya. Misalnya yang bersinggungan dengan zikir kepada Allah itu misalnya belajar bab sholat, belajar bab agama, belajar apapun yang tentang agama yang mengingatkan kita kepada Allah, itu tidak terlaknat. Yang kedua adalah kalau sampean jadi orang alim, maka itu tidak masuk laknatnya Allah. Yang ketiga adalah atau orang yang belajar. Jadi sampean dadi santri, dadi mahasiswa, itu terhindar dari laknatnya Allah. Karena bagian dari illa zikrullah wa mawalah au aliman au muta'alliman. Lah kita ditakdirkan Allah mengakhiri tahun kemarin itu dengan menjadi santri Ponpesma, dengan menjadi mahasiswa Unisla, itu adalah takdir terbaik karena kita keluar dari hal-hal yang dilaknat oleh Allah. Nah, ini tahun tahun baru Hijriyah 1 Muharram. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari Muharram. Jadi Muharram itu adalah tahun barunya orang Islam. Dalam sebuah kitab Ibnu Asir, dalam kitabnya Al-Kamil fit Tarikh itu menyebutkan kenapa ada muncul tahun Hijriyah. Itu suatu ketika Ibnu Asir itu meriwayatkan suatu ketika
Sayyidina Umar bin Khattab itu ngirim surat ke gubernurnya di Basrah kepada satu gubernur yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Surat yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab itu nyampe di Abu Musa al-Asy'ari, tapi nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya, nggak ada waktunya kapan. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari itu bingung kapan perintah ini harus dilaksanakan. Maka Abu Musa al-Asy'ari balik kirim surat ke Umar bin Khattab dan tanya kapan ini harus dilakukan. Dari situlah kemudian Umar bin Khattab berpikir butuhnya umat Islam kepada penanggalan kalender supaya tahu kapan sesuatu harus dilakukan. Tapi ada riwayat lain, kalau dari Maimun bin Mahran itu mengatakan suatu saat ada orang ngadep Umar bin Khattab nyodorkan surat utang piutang yang harus dibayar, tapi nggak ada tanggalnya. Sehingga Umar bin Khattab itu bingung kapan utang ini memang harus dibayar. Sehingga Umar manggil para sahabat dan kemudian merundingkan, kita ini butuh kalender supaya kita tahu kapan sesuatu harus diputuskan. Nah, dari situ kemudian muncullah banyak usulan. Yang pertama usul kalau tahun baru itu harus dimulai dari kelahiran Rasulullah. Ada yang mengatakan tahun baru itu harus dimulai dari bi'sahnya, diangkatnya Rasulullah menjadi Rasul. Tapi suara terbanyak itu menyatakan bahwa tahun baru itu sebaiknya dimulai dari awal kali Nabi hijrah ke Madinah. Karena itu adalah tanda pertama kali Islam berkembang dan menjadi jaya. Sudah diputuskan begitu, masih muncul lagi. Kira-kira bulan pertama itu apa? Ada yang mengatakan harusnya Ramadan, itu bulan mulia. Ada yang mengatakan Dzulhijjah karena itu bulan haji. Tapi ada orang yang mengatakan dan itu menjadi suara terbanyak adalah Muharram. Kenapa Muharram? Karena bulan sebelumnya umatnya Rasulullah selesai menyelenggarakan haji. Orang kalau keluar dari haji, pulang dari haji itu kayaumin waladathu ummuh, seperti hari ketika dia baru dilahirkan ibunya, dosanya habis semua. Maka kemudian dia masuk bulan 1, itu bulan Muharram, sebagaimana bayi yang masih bersih. Dan usulan itu yang diterima. Jadi Muharram itu adalah tahun baru kita. Ya celakanya kita lebih banyak merayakan tahun baru Masehi, tapi ora apa-apa, timbang gak bles. Tapi kita kan sudah merayakan dengan burda, dengan tadi wirid, dengan tadi baca Ratibul Haddad, ya itulah takdir terbaik kita. Lalu kenapa hijrah? Hijrah itu luar biasa. Kalau kita jadi pemuda, efeknya apa untuk kita? Belajarlah soal hijrah sehingga kalian bisa mencintai tanah air kalian. Jadi zaman hijrah, Rasulullah itu ketika hijrah itu dari Mekah ke Madinah, itu enggak lewat jalan semestinya. Makanya dalam tafsir Qurtubi itu ada ketika menjelaskan tentang ayat innalladzi faradha 'alaikal Qur'an laraduka ilal ma'ad. Itu Imam Qurtubi menjelaskan bahwa suatu malam ketika Rasulullah itu hijrah, itu kharaja minal ghar min ghairi tariqin khaufa minat talab. Suatu saat Rasulullah itu keluar dari goa tempatnya sembunyi itu, kemudian berjalan di jalan yang tidak semestinya supaya tidak ketangkep orang kafir Quraisy yang sedang ngejar. Jadi kharaja minal ghar min ghairi tariqin khaufa minat talab. Beliau keluar dari goa itu ngambil jalan yang tidak semestinya supaya enggak ketangkep. Walamma nazala Juhfah, ketika nyampe suatu tempat yang bernama Juhfah. Juhfah itu perbatasan antara Mekah Madinah. Itu beliau lihat jalan ke Mekah. Dari lihat jalan ke Mekah ini beliau enggak jalan-jalan sampai Abu Bakar itu gusar.
Abu Bakar itu negur Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ayo kita jalan, ini kita sudah dikejar. Kalau kita jalannya pelan-pelan kayak gini, kita bisa ketangkep. Itu Rasulullah masih lihat terus ke belakang, ke jalan yang ke Mekah. Sampai Jibril itu turun, kan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau kok lihat ke belakang? Kata Rasulullah, ya Jibril, saya itu rindu ke Mekah. Kota di mana saya dilahirkan, kota di mana bapak saya dilahirkan, kota di mana kakek-kakek saya dilahirkan. Saya rindu kepada Mekah. Maka turunlah ayat, innalladzi faradha 'alaikal Qur'an laraduka ilal ma'ad. Muhammad, zat yang mewajibkan kamu untuk menyampaikan Al-Quran itu suatu saat akan mengembalikan membalikan kamu ke Mekah lagi, laraduka ila ma'ad, kembali kepada Mekah lagi dengan cara yang lebih terhormat dan kamu pasti menang. Maka dari sini para mufassir itu menyatakan bahwa cinta tanah air itu ya ada dalam kajian agama. Nyatanya Rasulullah itu ketika di Juhfah itu kangen ke negaranya di Mekah. Maka cinta tanah air itu bagian dari sejarah kita beragama, bagian dari ajaran kita beragama. Makanya ini ono mubalek, ono pendakwah, ono ya seorang-orang gitu yang katanya hijrah, terus kemudian ngomong cinta tanah air itu enggak ada dalilnya. Belum lagi kalau kita lihat nyampe di Madinah, Rasulullah itu disambut dengan penyakit yang luar biasa. Jadi nyampe di Madinah, itu Abu Bakar dan Bilal itu kena humah. Humah itu demam. Demam yang sangat luar biasa. Sampai yang namanya Abu Bakar itu saking demamnya menggigil dan beliau itu ngigau ngomong karepe dewi saking demamnya, demam tinggi. Karena iklimnya antara Mekah dan Madinah itu beda. Lah, ketika itu terjadi, Sayyidatina Aisyah, istri beliau baginda Rasul, itu melihat abahnya Abu Bakar sakit itu menghadap ke Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau bawa kami ke negeri yang penuh dengan penyakit? Bagaimana kalau kita pindah saja dari Madinah ini? Itu Rasulullah jawabnya dengan doa. Makanya dalam kitab Sahih Muslim itu hadis ini dimasukkan dalam kitab Da'awat, kitab tentang doa-doa. Babnya adalah babud doa indal wabah, bab doa ketika terjadi wabah. Itu doanya adalah Allahumma habbibil madinata ilaina kahubbina maka au asad. Ya Allah, jadikan kami ini mencintai Madinah seperti kami mencintai Mekah atau lebih cinta kami kepada Madinah. Loh, itu kalimatnya begitu. Allahumma habbibil madinata ilaina kahubbina maka au asad. Maka cinta tanah air itu ya ajarannya Rasulullah. Maka di tahun baru Hijriyah ini kita harus kembali ingat bahwa jenengan semua itu mahasiswa, mahasantri. Masa depan bangsa itu ada di jenengan semua. Yo ojo turu-turu wae, ojo mugar mager ae. Itu sampean tuh bawa nama baik Islam dan nama baik Indonesia. Loh generasi ini molor. Akhirnya negara kita akan terkenal dengan negara yang molor. Dan cara kita memperbaiki negara ini yang paling utama adalah memperbaiki diri sendiri. Karena kalau kita baik, kemudian kita memperbaiki lingkungan kita, dari lingkungan yang kecil ini semakin banyak orang memperbaiki lingkungannya, maka negara menjadi baik. Jangan terlalu banyak nuntut negara ini harus jadi baik, pemerintah ini harus jadi baik. Percuma pemerintahnya baik kalau rakyatnya tidak baik.
Jadi kita perbaiki diri kita, sampean perbaiki diri sampean, sampean kemudian memperbaiki lingkungannya. Minimal saiki awake dhewe. Terus kemudian satu kamarnya. Nek ono arek sing misale wae salat kok ge HP-an apa ngecip, apa ngeslot, ya ditepuk titik, ya wis wayahe salat rek ayo lerense. Itu namanya memperbaiki lingkungan. Nek sampean mek ngene tok, wah sing penting aku kan salat, sing penting aku kan gak terlambat. Itu namanya kita soleh tapi tidak muslih. Kita baik tapi tidak bisa memperbaiki lingkungan. Itu namanya dia punya ilmu tapi tidak manfaat. Karena apa? Kita semua itu menanggung beban untuk berdakwah, dakwah atas syariat yang dikembangkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar kemampuan sampeyan. Nek sampean mek iso nuturi sak kamare, ya dituturi sak kamare. Nek iso nuturi sak kelas, ya dituturi sak kelas. Nek iso menemole nuturi wong tuane utawa nuturi keluargae, ya nuturi ya ora usah terus sampean ceramah, terus sampean kemudian nduk ngarepe wong tua sampean alhamdulillah ya ora usah ngono. Ya wayahe salat, Bu, ayo salat, Bu. Ya ayo salat ya. Akhirnya mereka tergerak. Lah nek keluargae apik, sampean akhirnya nular nanggone koncone sing liyane, akhirnya tanggane dadi apik. Akhirnya sak desane dadi apik. Tapi apakah begitu nggak ada tantangannya? Pasti ada. Gua akhirnya kayak sampean ya, mari teko Ponpesma, mek petang wulan. Tibae teko omah, jamaah terus. Ngono ku tangga ya wis jelas ana sing rasan-rasan. Mondok petang wulane melewete kok santri-santri dhewe. Tapi ora apa-apa. Lah ngono iku kan berarti dia ngrasani orang nglakoni. Ya kan dia tetap apian sampean. Tapi suwe-suwene pasti ana sing melu. Wah, arek ki rajin rek. Mosok aku gak iso. Akhirnya ana sing melu. Utawa koncone dijak. Sing koncone biasane dolen bareng, ngopi bareng. Piye ngopi bareng ta? Iya ayo. Tapi ayo jamaah sik nang masjid, ketemu nang masjid kok terus ayo ngopi. Lah, iku kan dakwah, tapi orang mesti terus kon kudu nyekel mic, terus kudu ndok mimbar ya ora, wong dadi khotbah. Wong muhadharah wae gayaran keringete sak jagung-jagung mau dikongkon khotbah. Ya ora usah kono, sing penting kita. Jadi sebenarnya yang ditunjukkan baginda Rasul itu kan haliyahnya, kesehariannya. Jadi walaupun 100 hari itu tidak menutup kemungkinan. Jarene Kanjeng Nabi iku ojo lali bahwa kita itu ada tugas dakwah. Lah misalnya kok sampean mek ngejak wong siji wae, kanca sampean kanca ngopi, kanca akrab. Kanca biasae utang cip. Terus kanca sing biasane tiktokan bareng. Iku suatu saat sampean jak jamaah. Sampean jak jamaah dan berhasil. Akhirnya arek iku tibae ketut sing ora tahu ngerti masjid. Bahkan lawangnya masjid iku nduk kulon, nduk wetan, nduk lor, nduk kidul ora tahu ngerti. Tibae suatu saat iso jamaah nang masjid, mlebu masjid jamaah bareng sampean. Jarene baginda Rasul, bahkan seandainya kalian tahu pahalanya, hal ini itu ngajak wong nang apik mek berhasil wong siji tok. Itu bahkan pahalanya itu lebih berarti daripada harta yang paling berharga di dunia ini. Jadi ya ngono, jadi kita itu punya kewajiban dakwah. Ojo terus wala sing dakwah cek kiai-kiai, jangan. Ya dakwah ya nang ngone sing cilik-cilik. Ya iku mau carane ngejak sing apik. Ojo malah terus mari 100 dina sampean dadi masalah malan. Tibake sampean mulai teko pondok. Sampean dijak koncone, awakmu lak mari mondok. Ayo nang masjid ayo salat. Dibake sampean ngomong, "Wah, nduk pondok aku petang 100 dina jamaah terus kok." Wis tahu ngono iku. Oh. Malaikat teko, "Mbok ya kon ya wis tahu tak kei nyawa tak cabut ae." Wah bahaya. Apa maneh arek iki wis tahu ambekan, mosok gek ambekan terus. Akhirnya dilerekno ambekan sampean lho.
Engko nek ngene, ya Allah, ya aku pengen umur sing dawa. Jawaban pangeran wis tahu. Tambah ruwet pindho uripmu. Jadi kita jadi orang baik, walaupun tidak semuanya, saya juga bukan orang baik. Tapi usaha untuk menjadi orang baik itu harus benar-benar nampak. Sampean ku hebat. Bayangno lah, mengakhiri akhir tahun dengan sholat tahajud. Oh, kaweren itu. Wingi kan sholat tahajud dong. Oh, kaweren kan. Oh, pangeran ku malaikat itu gede-gede. Biasa tangine jam 7, saiki tahajud. Wah, iki khusus tahun iki tok koyokane. Saumur urip hari iki tahun iki tok catetane sing akhir tahun kok tahajud. Biasanya kok tahajud wong subuh jam 8. Tibake menesuk catatan amal pertama sampean adalah tahajud maneh. Kaweren hari iki. Tapi yo mek pisan iki tok. Lah iku kan ya tetep keren. Minimal kita nang pangeran, aku ya tahu dadi wong keren pangeran pisan-pisan walaupun. Nah, itu yang harus kita nampakkan, kita harus berusaha. Nek iso mari 100 dina ya istiqomah wiritane, ya istiqomah rotibul haddad. Rotibul haddad itu jangan dikira terus mek diwaca ngono wae. Kenapa sih kok diletakkan antara maghrib isya? Sebenarnya orang-orang zaman dulu itu sudah hebat. Zaman dulu tuh orang ngaji itu kan maghrib isya. Untuk langgar-langgar pasti nggone wong ngaji. Saiki wis ora ono, saiki HP-ne miring kabeh ngene wis. Padahal salah satu waktu sing tidak ditolak doanya itu adalah bainal isya'ain. Antara dua isya, yaitu antara maghrib isya. Itu doa yang mustajab, waktu yang mustajab. Makanya sampean dijarno nggo nang masjid. Wiritan, maca rotibul haddad, maca waqiah, aqidatul awam, maca sholawat irfan. Itu karena waktu itu waktu mustajab. Lah rotibul haddad itu dalam banyak kitab, misalnya Al-Imdad atau sarah-sarah rotibul haddad yang lain, di antara fadilahnya itu adalah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga harta benda kita. Wakila ana wong maca rotibul haddad di satu tempat, itu penjagaan malaikat itu sebelah kiri itu 40 malaikat sampai 40 rumah, di sebelah kanannya itu 40 malaikat sampai 40 rumah, di depannya itu 40 rumah 40 malaikat sampai belakang. Jadi wong siji maca nek kene ku semramban nandi-nandi. Lah itu Pak, itu salah satu faedahnya rotibul haddad. Apa mana maca waqiah, yang waqiah itu diantaranya adalah berfaedah untuk supaya kita dikasih rezeki yang barokah. Nah itu makanya bainal isya'ain itu tetap waktu yang mustajab, digawe sing api-api. Nah ngono ku nek iso ya meneh ya ngono. Meneh ya ngono. Oh ya minimal ora iso sebendina rotibul haddad seminggu pisan haddad. Ora iso ya sebulan pisan. Ya supaya aja ditinggal. Terus nanti tahajud. Saya yakin orang tua sampean wis gede-gede. Sampean sing biasa tangi jam 7 jam 8 tibake jam 3 ku lawange buka. Nang jeding wudu. Wong tua sampean wis curiga, engko anakku lesu. Tibake terus Allahu Akbar. Nangis wong tua sampean. Allah, berandalanku wis tobat. Minimal kayak ngono. Wes iku dongane wong tua langsung, wah ya Allah, sampean dadekno anakku anak sukses. Ketika orang tua sampean dengan bangganya sampean melakukan kebaikan itu kemudian berdoa, saya yakin Allah tidak berani nolak doanya itu. Karena Allah juga sudah berjanji, donga sing diantarai mandi iku adalah satu doa orang yang dizalimi, dua orang yang dalam perjalanan, doa orang tua kepada anaknya. Itu orang mungkin ditolak karo Gusti Allah. Tapi orang mungkin ditolak itu ya tetap ada 3 tingkatan. Yang pertama, ketika orang tua sampean minta, ikut dikabulkan sebagaimana permintaannya. Atau yang kedua, dikasih lebih daripada yang diminta. Atau yang ketiga, yang diminta itu misalnya kok nanti dalam ditakdirkan kok dikabulkan jadi bahaya, itu ditolak dan diganti sesuatu yang tidak membahayakan. Nah itulah
yang harus dilakukan sekarang. Ya apa carane tahajud itu menjadi biasa di kita, habit, menjadi kebiasaan kita. Ya rada repot mancine. Dadi wong apik ku ya ora repot. Ya koyo ngono, tahajud barang ya repot, wiritan barang ya repot. Tak delok mau wiritan ana sing bokonge dijunjung kanan, junjung ngiri. Wis adep ngulon, adep ngetan, wis ora karu-karuan. Jadi ya ngono kuwi, usaha jadi orang baik itu tidak pernah mudah. Makanya ya kita ya dakwah, ya jadi orang baik. Semoga Allah meridhai kita untuk terus berdakwah, semoga Allah meridhai kita untuk terus menjadi orang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadana wa iyyakum ajmain, wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yardah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.